Yo, WA guys. So, kali ini kita bakal lanjut lagi si tukang curi skill ya, yang udah saya kumpul episodenya. Dan ya lumayan banyak gitu loh. Oke, by the way, bagi yang mungkin udah lupa alurnya, bisa nonton ulang bagian akhir dari part sebelumnya. Dan untuk linknya saya taruh di lambang huruf I di kanan atas. Yang itu loh, itu tuh. Itu yang muncul itu. Itu kalian tinggal tekan aja. Terus kalau udah selesai nonton, balik lagi kemari, oke? So, daripada banyak omong lagi, langsung aja yuk, kita mulai. Cerita dibuka dengan panggilan darurat yang dikirimkan oleh ketua tim kepada basis Linhai. Sebab sekarang mereka sedang menghadapi bahaya akibat dikepung oleh sekelompok salamander yang menempati tempat tersebut. Tapi sayangnya, panggilan darurat yang dikirimkannya hanya diabaikan begitu saja oleh basis Linhai. Seakan-akan mereka tidak memperdulikan kelompok yang dikirimkan dalam pembersihan. Ketua tim yang mengetahui hal tersebut kemudian menjadi sangat-sangatlah marah karena baru menyadari kalau setiap basis mempunyai kebusukan yang sama. Karena dia sadar tak ada lagi yang bisa dia lakukan, dia pun maju ke hadapan salamander itu sambil menyuruh kelompoknya untuk menyelamatkan diri mereka. Di situ, tentu saja salah satu dari mereka membangkang dan tak akan pergi seperti seorang pengecut. Tapi, ketua tetap pada pendiriannya dan tetap memerintahkan mereka untuk pergi saja dari sini. Dan setelah mendengarnya, mereka berdua kemudian terdiam, membisu, karena itu adalah perintah mutlak dari ketua tim. Di sisi lain, tak seperti mereka berdua yang setia, salah satu anggota kelompok pun mengkhianati mereka dan segera pergi dari sana secepat kilat. Si botak kemudian menjadi sangat-sangatlah marah karena orang itu sangat tidak tahu balas budi, seperti seorang pengecut yang menjual teman-temannya. Dan di saat yang sama, ketua tim meminta tolong pada Yetian agar lari dari sini bersama dengan kedua saudaranya dan juga melindungi mereka berdua sampai ke tempat yang aman. Saat itu, Yetian pun tersenyum dan memberitahu bahwa dia memang akan lari dari sini. Tapi, larinya bukan ke belakang, melainkan pergi ke depan sana. Karena tak punya pilihan lagi, Yetian pun melepaskan kekuatannya yang sebenarnya, yaitu kekuatan seorang yang berada di ranah Elite Warrior. Tentu saja, ketua tim langsung kaget karena dia sangat mengetahui tekanan aura dari seorang Elite Warrior. Dan karena mendengar hal itu, kedua anggota timnya juga sangat-sangat kaget dan heran-heran akibat menyadari kalau Yetian ternyata menyembunyikan kekuatannya selama ini. Di sisi lain, Yetian sebenarnya tidak berniat menunjukkan kekuatan aslinya saat masuk ke dalam tim Gelwolf, karena dia sudah mempunyai tujuannya sendiri kenapa dia menyembunyikan kekuatan sejatinya. Tetapi sekarang situasinya sudah berbeda lagi, karena jika dia tetap melakukannya, sudah dipastikan 100% kalau tim Gelwolf akan lenyap dimakan para salamander. Di saat itu, Yetian tahu jelas jika dengan kekuatan ketua tim, dia tentu saja dapat keluar dan selamat dengan sini dengan mudah. Tapi, ketua tim malah memutuskan untuk tinggal dan berkorban agar teman-temannya bisa lari dengan selamat. Yetian merasa bersalah jika dia tetap menyembunyikan kekuatan sejatinya setelah melihat pengorbanan dan kesetiaan ketua tim. Dan jika dia tetap bersikeras untuk menyembunyikan kekuatannya, dia merasa dirinya tak berbeda dari para sampah yang berasal dari keluarga Mo. Dan untuk sekarang, Yetian berniat untuk mengabaikan semua efek samping dan fakta bahwa dia telah menunjukkan kekuatan aslinya pada orang-orang. Karena dia percaya bahwa ketua tim Gelwolf pasti tidak akan membuat dirinya kerepotan dalam situasi apapun. Setelah itu, salah satu dari mereka yang melihat kekuatan asli Yetian kemudian begitu terkagum-kagum karena ini pertama kalinya bagi dia melihat pertarungan seorang Elite Warrior. Dan di saat yang sama, Yetian kemudian dengan cepat langsung keluar dari gumpalan asap dan seketika muncul di depan para salamander. Dan dengan bakat bayangan miliknya, dia pun langsung mengaktifkan skillnya dan kemudian dengan seluruh kekuatannya langsung menebas para salamander dengan skill yang bernama Shadow Slash. Di saat setelah Yetian melepaskan satu tebasan dari skillnya, tanpa diduga, satu tebasan tadi kemudian berubah menjadi tebasan beruntun yang langsung mencincang para salamander tanpa henti, sampai para salamander itu pun menyerah akan hidupnya dan menerima takdir mereka
sebagai mangsa dari predator. Setelah melihat langsung kekuatan luar biasa dari Yetian, ketua tim pun seketika ketar-ketir karena dia sadar bahwa kekuatan seorang Yetian sudah bisa disandingkan dengan para petinggi dari basis Lin Hai, yang tentu saja merupakan pondasi dari basis itu sendiri. Di saat yang sama, terdengarlah teriakan dari kejauhan, dan ternyata itu merupakan teriakan dari seorang pengkhianat yang saat itu mencoba minta pertolongan pada tim Gale Wolf. Tapi ketua tim yang mendengar hal itu kemudian menyuruh mereka untuk membiarkannya saja, karena dia sekarang sedang menuai apa yang telah dia tanam. Setelah itu, Yetian pun mengambil tasnya dan bertanya pada ketua tim, apakah dia akan melanjutkan masuk ke bagian dalam ataukah tidak? Karena tentu saja, Yetian akan terus masuk ke bagian dalam. Sontak, karena mendengar hal tersebut, seluruh tim Gale Wolf terkejut dan langsung terheran-heran pada pertanyaan dari Yetian pada mereka. Kemudian, setelah sedikit berpikir dan memperhitungkannya, ketua tim pun menjawab bahwa dia dan timnya akan tetap maju dan terus menuju ke bagian dalam. Setelah mendengar jawabannya, Yetian pun tersenyum, seakan dia sudah mengetahui bahwa ketua tim akan mengeluarkan jawaban itu. Singkat cerita, Yetian dan tim Gale Wolf sudah selesai berburu di bagian dalam. Tapi di sini terdapat satu korban luka, jadi dia pun diobati saat itu. Di sisi lain, ketua tim Gale Wolf kemudian berterima kasih kepada Yetian karena dia telah membawa mereka ke bagian dalam dengan aman. Di situasi itu, ketua tim bertanya apakah Yetian akan terus masuk ke bagian dalam lagi. Tentu saja, Yetian mengiyakan pertanyaan dari ketua tim karena dia memiliki satu alasan tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Yetian kemudian meminta mereka untuk segera pulang karena situasi saat ini tak memungkinkan bagi mereka untuk mengikutinya. Saat itu, Yetian pun berjalan pergi, tapi tim Gale Wolf masih mengkhawatirkan dirinya karena mereka mengetahui kalau bagian dalam sudah pasti sangat berbahaya. Saat itu, Yetian pun berkata pada mereka untuk tidak mengkhawatirkan dirinya karena walau bagaimanapun, dia sangat-sangatlah kuat. Dan karena mendengar itu, mereka pun terpaksa menuruti kata-kata Yetian. Karena seperti yang dia katakan tadi, Yetian tetap saja sangat kuat. Jadi mereka memang tak perlu mengkhawatirkan dirinya. Cerita pun berlanjut pada Yetian yang saat itu sudah semakin masuk ke bagian dalam tempat itu. Di sini, Yetian sempat khawatir jika nanti dia akan bertemu dengan para keluarga kuat itu. Jadi dia berencana untuk menguji seberapa kuat sebenarnya bakat penyembuhan tingkat tinggi milik ubur-ubur keabadian itu. Setelah beberapa saat, akhirnya Yetian sampai di sarang para salamander, yang tentu saja merupakan tempat yang dipenuhi oleh api, karena tempat tinggal salamander sudah pasti di api. Tapi, dengan tiba-tiba, Yetian kemudian merasakan getaran luar biasa kuat yang berasal dari bawah tanah. Seakan-akan getaran itu mengarah padanya. Jadi dia memutuskan untuk melompat untuk menghindari itu. Tapi sayangnya, walaupun sudah menghindar, Yetian tetap saja terkena serangan dari sesuatu yang sangat kuat. Karena serangan tadi mengenainya, Yetian pun terlempar jauh ke belakang. Tapi karena sifat Yetian yang pantang menyerah, dia pun kembali maju untuk menyerang dengan kecepatan penuh ke arah sang monster. Monster itu pun tak tinggal diam saja dan langsung berusaha menyerang Yetian dengan tangannya. Tetapi untungnya, Yetian dapat menghindari serangan monster itu dengan sempurna dan kemudian langsung mengambil jarak yang cukup jauh ke tempat yang lebih luas. Sang monster yang mungkin sudah kesal saat itu kemudian mengikuti Yetian dan melompat ke tempat tersebut. Dan akhirnya, bentuk sebenarnya dari sang monster kemudian terlihat. By the way, bentuk dan warna si monster ini kalau saya lihat mirip monster yang itu loh. Ya, yang itu. Yang bijinya dicungkil itu loh. Oke, lanjut. Di sini, Yetian terlihat senang karena akhirnya dia menemukan lawan yang pantas untuk mencoba bakat penyembuhannya secara penuh. Tapi karena kurang waspada, Yetian kemudian kehilangan fokus dan alhasil dia pun terkena serangan api tingkat atas dari sang monster yang saat itu langsung membakar dirinya hingga menghanguskan pakaiannya. Sementara itu, ternyata tim Gale Wolf belum pergi dari tempat itu dan melihat ledakan dahsyat dari hasil pertarungan antara Yetian dan monster itu. Karena melihat hal itu, ketua tim tentu saja merasa khawatir pada Yetian karena dia mengira jika Yetian sedang berada dalam bahaya sekarang ini.
Tapi sayangnya, semua kekhawatiran ketua tim telah diarahkan ke orang yang salah. Karena sekarang ini, Yetian bukannya sedang dalam masalah, tapi dia sedang bersenang-senang dengan monster itu. Saat itu, Yetian menawarkan sebuah permainan pada si monster. Namun, monster tersebut tak mempedulikan kata-katanya dan langsung menyerup api lagi kepada Yetian yang saat itu tengah berbicara. Tapi, di saat itu kemampuan penyembuhannya pun langsung aktif sambil diikuti oleh taruhan yang dia buat. Apakah dia yang duluan terbakar sampai mokat, ataukah sang monster yang duluan mokat akibat kehabisan tenaganya? Sontak, dengan tiba-tiba, Yetian pun bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah sang monster. Dan dengan seketika muncul di hadapan monster itu dengan menggunakan bakat bayangannya yang dikombinasikan dengan bakat kecepatannya. Seakan tak ingin kehilangan kesempatan, Yetian pun langsung menyerang si monster dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja, di saat yang sama, monster itu juga menyerang Yetian dengan seluruh kekuatannya. Akibat hal tersebut, tempat mereka bertarung pun hancur berantakan karena ledakan yang dihasilkan oleh bentrokan kekuatan mereka berdua. Singkat cerita, 1 jam pun berlalu dengan cepat dan ketua tim bersama seluruh tim Gelwolf masih tetap mengamati pertarungan antara Yetian dan sang monster, di mana pertarungan Yetian dan sang monster tersebut menghasilkan banyak sekali ledakan penghancur di sekitar tempat itu. Beberapa saat kemudian, setelah pertarungan yang cukup panjang, terlihatlah Yetian yang sedang menyeka keringatnya. Dan sesuai dugaan, si monster telah berhasil dikalahkan oleh Yetian, yang artinya Yetianlah yang telah memenangkan taruhannya. Setelah pertarungan yang cukup melelahkan itu, Yetian pun menyadari bahwa bakat pemulihan tingkat tinggi sangatlah memakan banyak sekali energi, seakan-akan seluruh tubuhnya sedang diperas. Tapi untung saja saat ini dia telah mengalahkan monster tingkat menengah, jadi dia dapat dengan mudah memulihkan seluruh energinya dengan darah monster tersebut. Setelah Yetian meminum darah monster itu, dia pun langsung bermeditasi di tempat tersebut dan memulai proses pemulihan energi miliknya. Scene kemudian berpindah pada seluruh tim Gelwolf yang saat itu sangat penasaran dengan keadaan Yetian. Tapi dengan tiba-tiba, mereka pun melihat Yetian dari kejauhan, jadi mereka langsung mendekatinya. Saat itu, Yetian heran dan bertanya, mengapa mereka masih berada di tempat berbahaya ini? Sedangkan tadi dia sudah meminta mereka untuk pergi lebih dulu. Ketua tim pun menjelaskan, walau bagaimanapun, dia dan timnya tetap saja mengkhawatirkan Yetian, jadi mereka memutuskan untuk tetap tinggal dulu. Setelah itu, ketua tim menawarkan Yetian untuk memakai baju cadangannya, karena seperti yang terlihat, Yetian sekarang sudah sangat compang-camping. Setelah memakai baju itu, Yetian pun langsung berterima kasih karena kebaikan mereka kepadanya. Saat itu, mereka pun sedikit kebingungan dengan jarahan yang mereka dapatkan. Tapi, ketua pun berkata kalau itu adalah hak Yetian, karena dialah yang bekerja keras. Di saat yang sama, Yetian memberitahu mereka kalau mereka semua boleh membawa semua hasil jarahan itu, dan juga mereka tidak perlu memperdulikan sampah-sampah lain, dan bisa fokus saja mengambil semua jarahan dari bos para salamander yang telah dia kalahkan barusan. Saat itu, ketua sudah pasti kebingungan, karena Yetian hendak memberikan semua jarahannya pada mereka. Tapi Yetian berkata sekali lagi, kalau dia tak akan membawa semua jarahan itu, karena dia harus pergi ke suatu tempat lagi. Sontak, ketua pun bertanya kemana Yetian akan pergi. Dan dengan sepenuh semangat, Yetian pun berkata bahwa dia akan pergi ke sarang atau wilayah dari God Power End. Cerita pun berlanjut pada Yetian yang saat itu sedang menuju ke wilayah God Power End dengan kecepatan yang sangat-sangatlah tinggi. Saat itu, Yetian sedang memikirkan apa yang dikatakan oleh ketua tim Gelwolf mengenai God Power End. Dari informasi yang dia dapat, dia mengetahui kalau operasi yang paling sulit kali ini adalah operasi pembasmian God Power End. Ketua tim berkata bahwa memang 1 ekor God Power End ini adalah monster tingkat rendah. Tapi masalahnya, mereka sangat-sangatlah banyak, dan mereka bertarung dengan cara mengeroyok. Jadi, bahkan jika itu seorang yang sudah mencapai Great Warrior, dia tetap saja
tak akan bisa selamat saat bertarung sendirian melawan mereka semua. Jadi walau bagaimanapun, dia meminta Ye Tian untuk tetap berhati-hati. Di saat yang sama, Ye Tian pun berhasil sampai ke titik pertemuan yang telah disepakati sebagai titik awal sebelum menuju ke sarang God Power End. Di tempat itu, Ye Tian melihat bahwa keluarga Mo saat itu sudah hadir di tempat itu untuk ikut berpartisipasi. Dia juga melihat keluarga Lin yang saat itu berada di sana bersama dengan pasukannya. Tetapi, yang membuat Ye Tian sangat penasaran adalah orang tua yang saat itu berada di barisan paling depan. Ye Tian bertanya-tanya, dari mana asal orang tua itu? Dan dia berasal dari keluarga mana? Ternyata, orang tua ini berasal dari basis Steel Fang, dan sekarang dia sudah berada di ranah Great Warrior. Karena saat itu Ye Tian terus menatapi orang ini, dia pun menyadari tatapan Ye Tian, dan dalam sekejap langsung mengetahui posisi Ye Tian. Sontak, setelah mengetahuinya, dia pun menyuruh beberapa orang untuk langsung menangkap Ye Tian saat itu juga. Dengan melihat hal itu, Ye Tian pun tak bisa berbuat apapun, karena percuma saja jika dia lari, dan juga tujuannya kemari kan memang untuk bergabung ke dalam pasukan. Jadi dia memilih untuk berdiam diri saja. Tak berselang lama, mereka pun membawa Ye Tian ke hadapan tetua tersebut. Saat itu, dia pun menyadari kalau Ye Tian ternyata sudah berada di ranah Elite Warrior. Jadi, dia langsung menanyakan siapa Ye Tian ini dan apa tujuannya mengamati tempat ini dari kejauhan tadi. Mendengar hal itu, Ye Tian kemudian menjawab bahwa dia adalah warrior dari basis Lin Hai dan tujuannya adalah untuk membantu penyerangan ini agar bisa berhasil tentunya. Setelah mendengarnya, tetua itu pun menyuruh mereka melepaskan Ye Tian karena dia memang sama sekali tidak berbohong. Tapi di samping itu, tetua tersebut kemudian bertanya asal keluarga Ye Tian dan kenapa dia tidak bersama mereka. Seluruh orang di situ kemudian berkata kalau mereka tak mengenal Ye Tian dan bahkan belum pernah melihat wajah Ye Tian sebelumnya. Karena mendengar pengakuan itu, tetua pun keheranan dan bertanya pada Ye Tian, kenapa bisa seseorang yang sangat berbakat atau seberbakat Ye Tian di usia muda ini sepertinya tak dikenali oleh keluarga manapun, dan sepertinya dia menduga bahwa dia ini tidak berasal dari keluarga manapun. Sementara itu, Ye Tian langsung kebingungan untuk memikirkan jawaban apa yang harus dia katakan, dan tentunya dia sudah ketar-ketir di sini. Tapi dengan tiba-tiba, kepala keluarga Lin kemudian datang dan mendekat ke arah Ye Tian dan tetua yang ternyata bernama Lao King. Saat itu, dia pun langsung merangkul Ye Tian dan berkata kalau Ye Tian ini berasal dari keluarga Lin dan karena beberapa alasan, dia terlambat untuk datang kemari. Di sisi lain, Ye Tian menjadi sedikit risih dengan kepala keluarga Lin karena dia merupakan orang yang lebih berbakat dari keluarga Mo dalam hal menarik paksa orang-orang berbakat. Di sini, kepala keluarga Lin kemudian menyuruh Ye Tian untuk kembali ke barisan timnya agar penyerangan dapat segera dimulai. Saat itu, kepala keluarga Lin kemudian merasa sangat senang karena dia mendapat jackpot sebab dia telah mendapatkan orang yang sangat-sangatlah berbakat secara gratis. Ibaratnya, kenapa tidak kalau itu gratis loh? Dia mau aja gitu kalau gratis. Di saat yang sama, nampak jelas bahwa Ye Tian sedang diamati oleh seseorang. Dan ternyata, orang yang sedang mengamatinya adalah Yuling dan pelayannya, yang kalau tidak salah namanya Xiao Yu. Saat itu, mereka merasa sangat kesal kepada keluarga Lin, yang seenak jidat mereka mau mengambil Ye Tian. Tapi saat itu, Yuling kemudian tersenyum dan berkata bahwa itu tak akan pernah terjadi, dikarenakan Ye Tian hanyalah milik pavilion mereka. Jadi gitu banget ya. Kasih taruh dalam kurung aja bahwa itu cuma milik dia. Kan ini sundere-sundere gitu loh. Oke, by the way, ini belum mentok dan masih ada lanjutannya di minggu depan. Jadi ditunggu aja ya.